فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mutammimah al-Ajurumiyah fi Ilmi al-Arabiyyah karya al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab rahimahullah. Seperti biasanya matannya yang masih disepakati setorkan terlebih dahulu, yaitu matan Jurumiyah. Tafadhalu. الاسم ولا دليل الفعل. نعم أحسنتم بارك الله فيك أعانكم الله. Nah, besok tambah lagi ya bawahnya ya. Nah, jazakumullah khairan, ahsan. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang baru. Pembahasan yang baru ini mengenai suwaru ta'lifil kalam, bentuk susunan kalam. Jadi kalam itu disusun terdiri dari apa saja gitu loh. Paham ya? Karena kalam tidak akan menjadi kalam kalau enggak ada kata. Oleh karena itu nanti beliau Al-Imam Ar-Ru'aini rahimahullah, beliau akan membagi kalimat bukan kalam. Paham ya? Yang beliau bagi nanti adalah kalimat bukan kalam. Wa illa kalam itu sendiri tersusun dari kalimat-kalimat tersebut. Dari isim, fi'il, huruf. Tapi yang beliau bagi nanti adalah kalimat. Kalimat kalau di Indonesia kan apa? Kata. Ada kata benda, kata kerja, kata penyempurna. Kita lihat dulu suwaru ta'lifil kalam, bentuk susunan kalam. Pertama, di matan juga ada di situ. Wa aqallu ma yata'allafu min ismain. Pertama adalah kalam yang tersusun dari dua isim. Contohnya nahwu Zaidun qa'imun, di dalam matan itu ya, Zaidun qa'imun. Kalau di situ ana tulis Muhammadun jalisun, sama. Muhammadun mubtada', jalisun khabar. Cara mi'rabnya sudah kita lewati semuanya. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Jalisun khabar mubtada' marfu'un bihi wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Di dalam matan Zaidun qa'imun, sama juga i'rabnya. Paham ya? I'rabnya Zaidun mubtada' marfu'un bil ibtida' wa alam tarfihi dhammah dhahir al-akhirih, qa'imun khabar mubtada' marfu'un bihi wa alam tarfihi dhammah dhahir al-akhirih. Kemudian syahidnya mana? Terdiri dari dua isim. Muhammadun isim, jalisun juga isim. Isim itu dikenal dengan kata apa? Benda. Baik benda mati atau benda hidup, selama itu kata benda namanya isim. Paham? Naam. Benda mati banyak kan, seperti qalamun, ya kan, jidarun, nafidhatun. Benda hidup yang manusia diantaranya, hewan. Bisa dipahami ya? Naam. Kemudian yang kedua adalah au min fi'lin wa ismin. Yang kedua ma yata'allaf min fi'lin wa ismin, yaitu kalam yang tersusun dari fi'il dan isim. Contohnya di sini kami tuliskan qama Muhammadun. Qama fi'il madhin mabniun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi dhammah dhahir al-akhir. Kenapa kami perkenalkan di awal permulaan sudah ada i'rabnya? Karena dulu sudah pernah di Jurumiyah.
Sehingga sekarang sudah apa? Saatnya untuk melatih mengi'rab. Kadang kami tuliskan, kadang kami suarakan. Oleh karena itu yang bisa menangkap ditangkap, yang belum bisa menangkap didengarkan, lama-lama bisa insyaallah taala. Mafhum? Di sini sebutkan nahwu qama Zaidun. Kami tulisan qama Muhammadun. Artinya sama-sama berdiri, cuman beda contohnya tapi maknanya sama. Di sini qama Muhammadun, di matan apa? Qama Zaidun. Qama fathi. Zaidun bil fi'li. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Sudah kita lewati semuanya ya. Terus ada pertanyaan sekarang. Ini qama Muhammadun qama Zaidun ini kalam tersusun dari apa? Terdiri dari apa? Terdiri dari fi'il dan isim. Qama fi'il, Muhammadun isim. Fi'il itu kata kerja. Jadi qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Paham ya? Kapan berdirinya? Di waktu yang telah lampau, fi'il madhi. Nanti kita bahas insyaallah taala. Di sana ada faedah, laisa hunaka kalamun yata'allaf min fi'lin faqad duna ism wa kadzalika min harfin faqad duna fi'il wa ism. Di sana tidak ada kalam yang tersusun dari fi'il saja, enggak ada. Enggak mungkin fi'il saja. Ya akhi qama, fi'il tok itu. Enggak ada. Paham ya? Kalau kita katakan tidak ada, tapi kenapa kok ada ucapan ya akhi kum, ijlis, ungdur, itu kan fi'il. Kita katakan di dalam fi'il itu ada isim. Kum, anta dhamir isim. Bisa dipahami ya? Berarti menunjukkan barakallahu fiik, kalau kita telusuri secara detail itu tidak ada kalam kok cuman fi'il saja. Tidak ada juga yang namanya apa? Huruf saja, tanpa fi'il dan isim. Karena huruf enggak bisa berdiri sendiri, walaupun dia menunjukkan makna, ya kan? Sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, huruf yang akan kita bahas ini huruf yang membawa makna, tapi enggak akan sempurna pemahamannya sampai dia bergabung dengan yang lainnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi faedah itu penting sekali, menunjukkan bahwasanya kalam itu imma terdiri dari isim dan isim atau fi'il dan isim. Adapun huruf saja tanpa fi'il dan isim tidak bisa. Atau fi'il saja tanpa isim juga enggak bisa. Paham ya? Pasti ada takdirnya kalau ada fi'il kok bisa dipahami. Ijlis anta. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik. Kemudian barakallahu fiik, kita masuki pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal kalimatu qaulun mufradun. Sambungannya berarti ya, wal kalimatu qaulun mufradun. Iya kan setelahnya itu? Nah, ini. Qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ini dikenal dengan apa? 6 aqsamul kalimah, pembagian-pembagian kalimat. Kalimatun terjemahan Indonesianya apa? Kata. Jadi pembagian kata. Kata itu imma kata benda, imma kata kerja, atau kata penyempurna seperti huruf itu. Bisa dipahami ya? Naam. Sebelum kita menjelaskan makna-maknanya, kita harus tahu terlebih dahulu kalimatnya apa. Definisinya apa? Kalimat di sini kata beliau qaulun mufradun. Nah, qaul mufradun, apa itu qaul? Sudah kami tuliskan di atas sana, dijelaskan juga oleh Syekh Abu Sa'id Mukhtar bin Sa'id di sini. Naam, asbahullah, bahwasanya yang namanya al-qaul itu adalah al-lafdzud dal ala ma'na, lafaz yang menunjukkan makna. Jadi kalau ada lafaz kok enggak menunjukkan makna, bukan qaul. Ini faedahnya, kullu qaulin lafdzun wa laisa kullu lafdzin qaulan. Setiap qaul itu pasti lafaz. Karena kalau enggak dilafadzkan bukan qaul. Bisa dipahami ya? Kalau enggak dilafadzkan bukan qaul. Dan tidak setiap lafaz itu qaul. Kenapa? Karena ada lafaz yang enggak ada maknanya. Qaul ini syaratnya lafaz ada maknanya. Lihat, al-lafdzu ad-dal ala ma'na, lafaz yang menunjukkan makna. Bisa dipahami enggak? Zaidun, lafaz enggak? Lafaz. Ada suaranya enggak? Ada suaranya. Zaidun terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Ada maknanya? Ada maknanya. Berarti apa? Qaulun. Al-lafdzu ad-dal ala ma'nan. Contohnya yang tidak setiap lafaz itu qaulan, lafdzu daizun.
Daizun apa? Walaupun antum suarakan daizun, itu bukan qaul. Kenapa bukan qaul? Karena dia kebalikannya dari zaid. Daizun. Antum suarakan daizun. Tapi kenapa bukan qaul? Karena tidak menunjukkan makna. Syaratnya qaul adalah al-lafdzu ad-dal al-ma'na, lafaz yang menunjukkan makna. Bisa dipahami ya? Berarti kalau ada lafaz walaupun disuarakan enggak menunjukkan makna, bukan qaul. Jangan bingung ya. Naam. Mufradun. Awa. Kalimat itu adalah qaulun mufradun. Apa makna mufrad di sini? Al-mufradu fi babil kalimah. Karena nanti mufrad itu kita lewati tidak hanya dalam bab ini aja. Dalam babul i'rab ada mufrad. Dalam babul khobar ada mufrad juga. Dalam bab la nafiyal jinsi munada ada juga apa? Mufrad. Nah, antum harus tahu makna-makna mufrad tersebut. Jangan sampai salah paham, dikirain semua maknanya sama, ternyata beda. Sekarang kita lihat dulu. Mufrad dalam babul kalimah ma laysa murakkaban. Mufrad dalam babul kalimah itu adalah sesuatu yang bukan murakkab. Berarti apa? Mufrad tunggal satu. Contohnya Zaidun. Murakkab enggak Zaidun? Tersusun dari yang tersusun dengan yang lainnya atau tidak? Tidak, Zaidun mufrad. Qalamun mufrad enggak Izam? Mufrad enggak? Mufrad. Kenapa? Karena dia tidak murakkab. Paham ya? Murakkab itu seperti Abdullahi, Abdurrahman, paham ya? Naam, itu murakkab namanya. Nah, kalau di sini barakallahu fiik untuk Abdurrahman, Abdullah itu karena dia menunjukkan tunggal mufrad juga. Tapi murakkab tarkib idhafi. Paham ya? Namun untuk kami jelaskan di sini biar antum enggak bingung. Ada juga mendefinisikan mufrad dalam babul kalimah ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Itu juga definisinya bagus juga. Ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Naam. Ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Sesuatu yang dilafadzkan dengannya satu kali saja. Zaidun, qalamun, kitabun. Berapa kali? Berapa kali dilafadzkan? Zaidun berapa kali? Satu kali. Itu namanya mufrad. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, kalimat itu terjemahan dari bahasa kata. Paham ya? Nah, sehingga antum harus paham artinya. Karena nanti kalau jumlatun di Indonesia kan apa kalau jumlah? Kalimat. Kalau jumlatun kalimat arti Indonesianya. Paham ya? Jumlah ismiyah berarti apa? Kalimat yang diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Mafhum? Jadi kalau antum lihat tulisan kalimatun, terjemahan Indonesianya apa? Kata. Bisa dipahami ya? Nah, baru kita bahas sekarang. Kata itu terdiri dari apa saja? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, kata beliau. Isim, fi'il dan huruf yang datang membawa makna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya huruf yang akan kita bahas ini huruf yang punya makna. Paham ya? Huruf yang punya makna. Min ada maknanya enggak min? Ada. Dari. Ila ada maknanya enggak? Ada. Intihak ke. Ya kan? Ala ada maknanya enggak? Ada, di atas. Itu huruf yang kita bahas. Oleh karena itu, ada faedah yang belum tertulis tapi kita sebutkan saja. Huruf terbagi menjadi berapa? 2. Sudah kita lewati dulu di jurumiyah. Apa itu? Huruful mabani sama huruf ma'ani. Huruf mabani sama huruf ma'ani. Mafhum? Huruf mabani itu dikenal juga dengan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Kenapa dinamakan huruf mabani barakallahu fiik? Ya, dikarenakan suatu kata disusun, dibangun dengan huruf tersebut. Dan huruf tersebut sebelum disusun enggak ada maknanya. Alif maknanya apa Hizam? Enggak ada maknanya. Ba ada maknanya? Tidak ada. Tapi setelah disusun menjadi suatu kata, kitabun ada maknanya enggak? Ada. Itu namanya huruf mabani. Itu enggak kita bahas. Faham? Yang kita bahas huruf apa? Ma'ani. Huruf yang datang ada maknanya. Jadi secara asalnya itu ada makna di situ. Cuman kata para ulama, tilkal ma'ani la yatim fahmuha illa ma'a ghairiha. Makna-makna tersebut tidak sempurna memahaminya kecuali bersama yang lainnya. Itu namanya huruf yang akan kita bahas.
Maknanya ada, cuman nggak akan sempurna memahami maknanya kecuali bersama yang lainnya. Coba antum tiba-tiba dengar orang ya akhi min. Antum tahu nggak min artinya apa? Dari. Tapi kan orang nggak paham maksudnya apa kok tiba-tiba min gitu loh. Ya hizam ala. Wahai hizam di atas. Di atas apa? Ada apa? Ya kan? Nah, harus digabungkan bersama yang lainnya baru bisa dipahami. Al-hirru alal kursiyi misalkan. Kucing itu di atas kursi baru paham gitu loh. Paham ya? Tapi kalau sendirian ala saja, ada maknanya atau tidak ala ini? Maknanya tetap ada. Ingat-ingat jangan ditiadakan loh ya. Karena yang kita inginkan huruf ini huruf apa? Huruf ma'ani bukan huruf mabani. Mafhum? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Pertama isim. Isim itu kata apa? Kata benda. Isim secara bahasa. Penjelasan yang kami tuliskan di papan tulis ini juga sama yang kami nukilkan dan juga yang pernah kami pelajari di dalam syarah-syarah yang ada. Di sini juga dinukilkan oleh Asy-Syaikh Abu Sa'id Mukhtar bin Sa'id Al-Hadrami, asbahullah. Lughatan istilahan. Paham ya? Untuk lughatan itu di sini beliau enggak nyebutkan tapi di kitab yang lain ada. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Isim secara bahasa madalla 'ala musamma. Sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Hanya menunjukkan loh ya, menunjukkan zat yang dinamai. Walaysa huwal musamma. Bukan isim itu adalah yang dinamai itu sendiri. Paham ya? Bisa dipahami enggak? Sekarang ketika orang dilahirkan punya nama enggak Izam? Enggak punya nama kan? Terus dikasih nama Hizam. Hizam ini adalah apa? Sesuatu yang menunjukkan zat yang dinamai. Orang yang dinamai dengan Hizam. Bukan nama ini zat sendiri gitu loh. Paham belum? Kenapa kok ini dibahas? Karena kaitannya dengan ahlu bidah wad dhalal. Mereka apa? Menggunakan kaidah al-ism huwal musamma. Itu kaidah yang batilah. Isim itu adalah zat yang dinamai itu sendiri. Berarti Allah Ta'ala punya banyak nama. Setiap nama Allah gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya Allah banyak. Padahal apa? Tadi yang benar, al-ism huwa madalla 'ala musamma. Sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Jadi walaupun Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Ghafur, Rahim, nama-nama yang banyak menunjukkan zat yang satu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan makna yang batil tadi, al-ism huwal musamma, isim itu adalah zat yang dinamai itu sendiri, berarti Allah zat, Razzaq zat. Kemudian Al-Qadir zat. Berarti zat Allah Ta'ala banyak gitu loh. Salah atau benar? Salah. Yang belum mampu mencerna itu enggak usah cerna. Paham ya? Itu biasanya kaitannya masalah ahlu kalam. Mereka memasukkan ini untuk membantah ahlu bidah wad dhalal yang mereka mengatakan bahwasanya nama-nama Allah yang banyak itu masing-masing nama menunjukkan zat. Masing-masing nama adalah zat itu sendiri, afan. Masing-masing nama adalah zat itu sendiri sehingga Allah Ta'ala zatnya banyak. Padahal kaidahnya apa? Kaidahnya apa? Banyaknya nama itu tidak mengharuskan zatnya juga banyak gitu loh. Paham ya? Kadang-kala zatnya satu, namanya banyak. Bisa enggak kira-kira? Ada orang namanya Saleh. Ketika di Jogja namanya Saleh. Ketika dia pindah ke Jawa Barat namanya Muhammad. Ketika pindah luar Jawa namanya Mahmud. Berapa orang-orangnya? Satu, punya nama banyak itu loh. Paham maksudnya? Nah, itu juga untuk bantah mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika namanya banyak itu mengharuskan juga zatnya banyak, itu salah. Secara istilah sekarang yang paling terpenting. Isim secara istilah adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taktarin bizaman. Suatu kata yang menunjukkan makna pada sendirinya, secara sendirian dia menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu. Enggak ada terikat dengan waktu. Contohnya Muhammadun Jabalun. Muhammadun contohnya, Jabalun juga contohnya. Sekarang Muhammad, ada enggak Muhammad besok? Muhammad hari ini, Muhammad yang akan datang, enggak masuk kan? Enggak ada kaitan dengan waktu, itu nama isim. Jabalun gunung. Gunung hari ini, gunung yang telah lampau, gunung yang akan datang. Enggak masuk kan? Enggak ada kaitannya dengan waktu sama sekali, itu namanya isim. Paham insyaallah? Nah, jadi enggak ada kaitannya dengan waktu. Fi'il sekarang, yang kedua. Fi'il secara bahasa adalah nafsul hadas. Perbuatan itu sendiri. Min qiyamin berupa berdiri, wa qu'udin dan duduk, wa nahwihima dan yang semisal keduanya.
Bisa dipahami? Jadi berdiri, duduk itu perbuatan, itu namanya fi'il secara bahasa. Secara istilah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azmina ats-tsalatsah. Suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya dan terikat dengan salah satu 3 waktu. Waktu yang telah lampau madhi, waktu yang sedang atau akan datang mudhari', waktu yang akan datang setelah perintah namanya amr. Paham? Waktu yang telah lampau apa namanya? Madhi. Waktu yang sedang atau akan datang namanya apa? Mudhari'. Waktu yang akan datang setelah perintah namanya amr. Bisa dipahami? Naam. Itu namanya fi'il. Contohnya qama, telah berdiri. Sudah berdiri atau belum Nafan ini? Qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Berarti Muhammad sedang berdiri atau sudah telah berdiri? Hah? Sedang? Qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Hah? Berdirinya di waktu yang telah lampau atau sedang berdiri atau akan berdiri? Sudah, waktu telah mati. Paham ya? Yaqumu Zaidun. Zaid sedang atau akan berdiri. Berarti sudah berdiri belum? Belum. Kum ya akhi. Orang ini ya akhi, wahai saudaraku, kum. Berdirilah. Sudah berdiri belum ketika disuruh itu? Belum. Tapi kapan berdirinya? Setelah perintah. Waktu yang akan datang. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lanjutkan, kalau sudah paham kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga harfun ja'ali ma'nan, huruf yang datang membawa makna. Makna secara bahasa lughatan at-tarf, yaitu janibus syai', ujung dari sesuatu. Atau pinggiran gitu biasanya. Paham ya? Nah, tapi maknakan ujung juga enggak masalah juga. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang mereka itu menyembah Allah Ta'ala cuman apa? Cuman ujung-ujungnya saja. Enggak semuanya. Ketika senang, nah mereka baru berbuat. Ketika susah, mereka enggak suka. Seperti itu. Nah, syahidnya at-taraf. Harf itu maknanya at-taraf ini secara bahasa. Paham ya? Janibus syai', bagian ujung sesuatu. Mafhum? Itu secara bahasa. Tarfun, ujung. Secara istilah adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Paham ya? Secara istilah adalah suatu kata yang menunjukkan atas makna pada yang selainnya. Nah, ini perlu dipahami. Bukan maknanya dia enggak punya makna. Ingat-ingat ya, huruf ini bukan maknanya tidak punya makna ya. Paham ya? Bal hadzal harf lahu ma'nan. Bahkan huruf ini punya makna, walakin dzakal makna, akan tapi makna tersebut la yatim fahmuhu. Tidak sempurna memahaminya illa ma'a ghair. Kecuali bersama yang lainnya. Bisa dipahami enggak? Jadi dia akan sempurna dipahami kalau bersama yang lainnya. Contohnya min, artinya apa min? Dari. Ila artinya apa? Ke. Ala artinya apa? Di atas. Fi artinya apa? Di dalam. Nah, ini kalau cuman disebutkan min, ila, ala, fi, maknanya bisa dipahami sempurna enggak kira-kira? Tidak bisa, harus bersama yang lainnya. Itu maksudnya kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Suatu kata yang menunjukkan atas makna pada yang selainnya. Maksudnya maknanya akan sempurna kalau bersama yang lainnya. Ya, jaa Muhammadun minal baiti. Sempurna enggak sekarang? Muhammad telah datang dari rumahnya. Bisa dipahami insyaallah? Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu di atas meja. Sempurna. Bersama yang lainnya kan? Nah, itu namanya huruf. Berarti kesimpulannya barakallahu fiik, pembagian kalimat terbagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Nah, apa bedanya kalimat dan kalam? Kalau kalimat itu qad takunu mufidatan wa qad takunu ghairu mufidatan. Ghairu mufidatan afan. Kalimat itu kadang bisa memberikan faedah, kadang tidak memberikan faedah. Contohnya yang memberikan faedah lalu seperti ucapan la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Ada faedahnya enggak itu? Ada faedah, berfaedah. Ya kan? Contoh yang tidak berfaedah tapi kalimat juga koma. Koma gitu tak? Koma. Kurang kan koma? Ya kan? Koma dia telah berdiri memang, cuman enggak berikan faedah. Bisa dipahami? Belum mufid itu. Bisa dipahami? Tapi kalau kalam labudda an yakuna mufidan. Labudda an yakuna mufidan. Kalau kalam itu harus mufid. Pasti berfaedah kalau kalam itu. Sudah kita lewati kemarin kan, al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu bedanya. Sehingga walaupun beliau membagi kalimat, antum enggak perlu bingung.
Yang jelas kalam itu pasti terdiri dari tiga kata tersebut. Ima isim, ima fi'il, ima huruf. Paham? Yang terakhir sebagai penutupan juga di situ barakallahu fiik. Mungkin sebagian faedah hanya nyebutkannya besok aja ya. Kenapa mu'alif kok seringnya mendahulukan isim daripada fi'il dan huruf? Dulu udah pernah ajarkan ketika jurumiyah dulu dan kitab-kitab sebelumnya. Mulai dari jurumiyah, mutamimah, qatrnada, alfiyah, itu seringnya dibahas isim dulu biasanya. Isim, fi'il, huruf. Jarang sekali antum jumpai fi'il, huruf, isim diakhirkan. Limadza qaddama al-mu'allifu al-isma ala akhwaihi al-fi'li wal harfi? Itu pertanyaannya. Kenapa mu'allif mendahulukan limadza qaddama al-mu'allifu al-isma ala akhwaihi al-fi'li wal harf? Kan gitu. Kenapa mu'allif mendahulukan isim daripada dua saudaranya fi'il dan huruf? Jawabannya apa kemarin? Jawabannya Hizam, ingat Hizam? Itu alasannya. Sebutkan dulu baru alasannya nanti. Li'annahu a'la wa asyraf manzilatan. Karena isim itu lebih tinggi dan lebih mulia kedudukannya. Nah, baru sebutan alasannya. Limadza? Kenapa kok lebih tinggi lebih mulia kedudukannya? Li'anal kalama qad yatarakkab min ismin duna fi'lin harf. Karena kadang-kala kalam itu tersusun dari isim saja tanpa fi'il dan huruf. Percaya enggak? Zaidun qa'imun kalam bukan? Kalam. Ada fi'ilnya? Enggak ada. Ada hurufnya? Enggak ada. Isim-isim. Ya kan? Zaidun qa'imun abuhu misalkan. Atau Zaidun abuhu qa'imun apa? Zaidun abuhu qa'imun. Isim semuanya. Bi khilafi al-fi'li wal harfi. Fa innahuma yahtajani ilal ism. Paham ya? Jadi alasannya itu. Jadi kalau untuk jawabannya, limadza qaddama al-mu'allifu al-isma ala akhwaihi al-fi'l al-harf? Li'annahu a'la wa asyraf manzilatan. Bihais annal kalam qad yatarakkab min ismin duna fi'lin wa harfin. Paham ya? Dari sisi isim itu dari sisi kalam itu kadang-kala tersusun dari isim tanpa fi'il dan tanpa huruf. Bisa dipahami? Naam. Wala yatarakkab al-kalam min fi'lin wa harfin duna ismin. Itu. Dan kalam enggak akan tersusun. Fi'il dan huruf tanpa isim, enggak bisa. Ya akhi qoma min. Ya akhi qoma fi, enggak bisa. Paham ya? Atau mau susun kalam cuma fi'il dan huruf enggak bisa. Pasti perlu apa? Isim. Ya enggak? Oleh karena itu didahulukan isim, fi'il baru huruf. Itu biasanya faedah-faedah yang disisipkan di akhir-akhir pembahasan karena untuk menjelaskan orang-orang yang bertanya-tanya. Kadang-kala kan yang namanya santri pelajar itu kan ada yang namanya kritikus. Kritikus itu apa, Zam? Suka mengkritik. Jadi kritikan ini kenapa kok didahulukan isim terus, Ustaz? Kok enggak pernah jumpai fi'il, isim, huruf? Kok mesti isim, fi'il, huruf? Kok enggak pernah fi'il, isim, huruf, tapi kok isim, fi'il, huruf? Didahulukan isim kenapa? Jawabannya tadi jawabannya. Paham ya? Jadi kalau ada yang model kritikus itu, ambil kritikannya, tinggalkan tikusnya. Paham ya? Allah musta'an. Itu yang kita ambil para kelopik, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nah, kemarin sebenarnya ada faedah yang perlu disampaikan mengenai kalam itu. Anu nukilkan ya, pendek banget. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Sa'id Mukhtar bin Sa'id Asbahullah, qala Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah taala, ijma'u ahli kalam wal lisan ala anna al-mumsik min al-huruf wal aswat saqitun. Kaitannya masalah kalam kemarin. Kalam kemarin kan harus lafaz kan, lafaz harus ada suara saut kan. Nah, kata Ibnu Aqil Al-Hambali, ijma' telah sepakat ahli kalam wal lisan bahwasanya mumsik minal huruf, orang yang menahan dari huruf, wal aswat dan suara, itu dinilai sakit diam. Sepakat enggak antum? Orang kalau menahan dari huruf dan suara itu dia dinilai diam. Sekarang antum diam. Ada huruf keluar? Ada suara juga? Sakit, diam.
Paham? Karena kalau orang bersuara itu akan dipahami kalau keluar huruf-hurufnya. Paham ya? Kecuali dia bersuara seperti menguap atau semisalnya itu nggak akan keluar hurufnya kan? Di situ nggak dipahami, maknanya nggak ada, ya cuma menguap aja, ya kan? Tapi kalau ada hurufnya keluar, barakallahu fiik, itu nanti baru bisa dipahami. Mahfum insyaallah. Sebentar faedah kemarin terlupakan. Yang jelas barakallahu fiik sudah kita lewati pembagian apa? Pembagian 6 kalimat dan juga definisi kalam, perbedaan kalam dan kalimat. Kemudian kalam itu tersusun dari isim saja atau fi'il saja atau bisa isim dan fi'il. Ternyata kita lewati semuanya barakallahu fiik. Kalau ada iskal bisa ditanyakan. Kalau enggak ada iskal alhamdulillah. Wassallallahu assalamatu wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.